Dan nggak sih, dari season 1 sampai ini yang mau ke 7 ini, nanti pemenangnya turunan Chinese semua. Kasih saran pernah. Kasih saran pernah. Yang duluan belum tentu yang lebih baik. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin. Kali ini akan bahas yang ya masih viral pada saat ini ya, tentang Master Cindo Indonesia. Master Cindo Indonesia gitu kan, yang lagi hebohnya kan Master Cindo Indonesia kan. So ya, dan kita udah lihat dulu deh ya apa tweet-tweet dari Arnold. Nih, gimana menurut kalian? Ya, dan ini adalah video klarifikasi dari Juna. Apakah MasterChef itu acara settingan? Tidak. Apakah kita selalu sudah menentukan pemenangnya? Tidak. Apakah kita didikte untuk menangin siapa atau pulangin siapa? Tidak. Dan nggak sih, dari season 1 sampai ini yang mau ke 7 ini, nanti pemenangnya turunan Chinese semua. Terus semua pada bilang, oh itu karena yang punya kan keturunan Chinese. Yang punya nggak ngurusin kali beginian. Saya nggak disogok. Kasih saran pernah. Kasih saran pernah. Nah, cuman anak SMK, bukan lulusan LCD. With all due respect, kalian tahu, saya nggak sekolah malahan. Ya, saya nggak sekolah malahan. Malahan kadang-kadang, sorry ya anak-anak LCB nih. Beberapa dari anak-anak LCB malah kebanyakan yang saya lihat petantang-petantang nggak jelas gitu kan. Lulusan luar petantang-petantang nggak jelas. Saya kalau disuruh milih, beneran milih bukan berdasarkan makanan, mau kiki 100%. Gitu loh. Ini lebih duluan, ini lebih duluan. Yang duluan belum tentu yang lebih baik. Kalau untuk Renata masih nggak ada, kami belum menemukan, ya, belum menemukan. So, Pak Rizal, Anda kan ngikutin banget nih ya MCI ya. Dia ini adalah apa namanya ya, fans berat. Enggak juga. Fans berat lah. Pada ngikutin lah gitu, karena beliau ini apa hobi masak juga kan. Dan ya coba ngomong apa tentang viralnya kasus ini yang menang. Enggak, saya mungkin lebih kepada apa ya? Ya mana tahu ya, kalau saya melihat ini mereka hanya diberikan panggung aja sebenarnya. Mereka tuh Ya yang season ini. Oke. Iya. Diberikan Ini panggung dalam artian apa? Ini seperti di-create. Iya sih. Ya memang kan acara TV semua di-create. Iya, maksud saya yang pengen saya sampaikan adalah kalau bisa seheboh ini sebenarnya kan dari dulu gitu. Dulu yang apa ya istilahnya yang menang-menang itu kan rata-rata. Iya rata-rata, tapi kan ada satu nih yang enggak. Oh ya. Iya, rata-rata itu Chinese ya. Dan ada apa ya, sampai ada perkataan daripada peserta itu, ya pasti yang menang Chinese lagi gitu kan. Ya, jadi kayak, I don't know, memang ini suatu hal yang memang apa ya, kembali lagi itu sudah memang di-create kan. Cuman maksud saya, kenapa bisa sampai seviral ini ya? Karena memang saya rasa pengen dikasih panggung aja sebenarnya. Pengen dikasih panggung. Biar gini loh, karena ada gini. Ada perkataan bahwasanya apa sih ikut-ikut acara apa? Ikut-ikut audisi MasterChef kayak gitu sih, apa sih benefitnya gitu kan? Selain misalkan bisa karirnya lebih di dunia permasak-masakan itu lebih baik atau tidak gitu kan. Nah selain itu apa ya, paling konten creator gitu kan. Nah saya rasa memang ini hanya diberikan suatu gebrakan dari MasterChef itu sendiri, bahwasanya nggak hanya itu loh, tapi kamu juga dapat mendapatkan kamu bisa terekspos lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Exposure. Nah, itu saya melihat lebih ke situ aja sih. Kalau istilahnya ada sekarang bahasa Master Cindo dan lain sebagainya, ya saya nggak heran karena kan memang rata-rata dari season sebelumnya. Rata-rata berarti ya, kalau misalnya rata-rata dari 10 misalkan. Dari 10 kalau rata-rata itu 8. Ya, 8 dari 2. Bacoters, saya nggak ngikutin MasterChef, saya kurang kali ininya ya. Gimana menurut Bacoters, apa yang menang menurut kalian Cindo semua? Emang harus jadi Cindo baru bisa menang?
Tapi rata-rata memang dari saya nggak tahu ya, memang backgroundnya dari Chinese itu memang seperti itu atau enggak, dalam hal dia memang jago masak atau enggak gitu kan. Nah, karena saya bukan dari situ gitu. Cuman yang saya pengen tekankan di sini adalah sebenarnya bukan ini, cuman yang isu apa ya, isu-isu rasisme seperti ini saya rasa memang ada beberapa oknum yang pengen. Awalnya si Wilgos ya namanya, Wilgos. Ini videonya. Ini mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontestan MasterChef itu adalah so far yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Mungkin yang Cindo dibekali dengan ya pendidikan dari orang tua dan emang punya kesempatan buat kuliah di luar, ya masa nggak boleh? Boleh dong, nggak masalah dong. Dan mungkin dia punya knowledge, punya skill yang lebih, dan itu menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi gitu. Jadi pengen menggunakan isu-isu kembali seperti ini biar apa? Biar dapat panggung aja sebenarnya. Nah, akhirnya orang-orang yang selamanya tidak mendapatkan panggung ikut diberikan, ikut mendapatkan keuntungan tadi, ya kan? Nah, tentu berhasil dong, ya dong. Karena kan memang isu rasisme sendiri ini, isu agama dan lain sebagainya itu kan sangat laku di Indonesia. Ya kan? Ya bukan cuma di Indonesia sih, di luar pun seperti itu. Nah, tetapi ini emang makanannya kita sebenarnya. Isu-isu seperti ini, ya kan? Jadi mau nggak mau semua orang akan ikut ngebacot, ikut nimbrung dan lain Termasuk sebagainya. kita ngebacotin, ya. Kenapa kita ikut ya? Saya rasa saya bukan lebih kepada pengen nyari panggungnya sebenarnya. Saya lebih kepada tidak dipungkiri ya, biar viewersnya banyak ya kan, nggak munafik untuk soal itu. Tapi ada pesan moral yang pengen saya sampaikan bahwasanya saya lebih kepada melihat ya pengen dikasih panggung aja sebenarnya. Dan ini kan kayak blunder juga dari Chef Arnold yang kalian bisa lihat lagi ya. Seperti yang kalian tahu kan banyak sekali blunder yang justru Arnold ini pengen klarifikasi ya, tapi justru blunder buat dia gitu kan. Yang kalian tahu sampai sekarang akhirnya dia jadi ditantang sama Ferry Irwandi kan, gara-gara NFT, exit liquidity. Sorry ya kalian jadi exit liquidity kita. Nih, Tom. Ya kan, itu juga jadi blunder buat dia. Maksudnya dari awalnya sih sebenarnya kan yang dirujak cuman Renata sama Juna kan. Terus gara-gara si Arnold ini kena rujak juga dia kan. Dan akhirnya karena kan dia juga dari Perindo ya, dia nyalek dari Perindo ya. Iya. Ya. Nah, itu yang seperti kalian tadi Ferry ngomong gitu tuh. Ini kan menarik nih, jadi menarik bagi saya. Kenapa saya melihat itu pengen nyari panggung aja? Menurut kamu nih, logikanya aja, dia kan chef dan juri di situ, ya kan, pinter, nggak mungkin dia nggak ngecek backgroundnya peserta. Ya ada tim kreatif lah. Tim kreatif lah. Ya apapun itu, tapi melihat misalnya si Kiki nih, melihat cara masak dan lain sebagainya yang itu selalu di luar nurul ya, teknikalnya dia dan lain sebagainya. Nah, ini kan harusnya sudah jadi menarik perhatian nih buat para juri kan. Ini belajar di mana nih anak? Banyak inovasi-inovasi yang ditampilkan. Ada dia anak SMK Tata Boga ya. Nah, jadi nggak mungkin nggak tahu. Nah, tapi kan yang di CV yang beredar itu kan hoax. Ya apapun itu, saya rasa ini bukan keblunderan dia. Saya rasa emang unsur kesengajaan aja. Iya, ngerti nggak sih? Orang secerdas itu, ya. Nggak tahu juga sih kalau misalkan cerdas apa. Ya, menurut saya dia cerdas. Mungkin cerdas untuk mencari panggung, tapi akhirnya kan kena sendiri sama Ferry kan, sama si Ferry kan. Sengaja. Orang zaman sekarang Iya kan dia mau jadi calon legislatif. Iya. Image yang harus dibangun apa? Image positif apa negatif? Ya, orang Indonesia kembali lagi mudah lupa udah. Iya. Tapi kan sekarang lagi dekat nih, lagi dekat. Ya kan? Justru karena dia pengen mencalonkan. Iya. Ya, dia butuh orang. Ngerti nggak sih? Orang melihat dia. Yang penting kelihatan dulu deh. Gitu. Yang penting dilihat dulu mukanya. Oh ini ya. Mau image-nya dia scammer, ya. Atau enggak itu tadi dulu deh. Dilihat dulu deh. Yang penting dilihat dulu. Dia seorang chef ya. Oh dia chef Arnold. Ngerti nggak sih? Oke.
oke. Bacoters sekalian tulis di kolom komentar ya, kalian apa di kubunya Arnold apa di kubunya Ferry ya. Dulu jangan terus dulu sebelum subscribe ya. Kalau udah subscribe terus komen. Kalian kubunya Ferry atau kubunya Arnold? Gue Ferry. Clear, jelas, pinter, and wah udah nggak tebak. Dan juga nih istilahnya kayak apa ya? Kayak temennya orang penting ketemu sama temennya orang penting. Bedanya Ferry lebih punya otak aja gitu. For me. Maksudnya Chef Arnold nggak punya otak? Lebih punya otak. Lebih punya otak. Ya come on lah. Ferry mau banding sama Arnold, Saya kan ngomong, ada tipe orang yang mau mengorbankan apapun itu, termasuk dirinya sendiri. Buat apa? Demi apa? Demi apa? Pamor. Itu. Oke ya. I'm not really into that. Tapi ya apa kita mau bilang apa sih ini masalah ini, keviralan, ke tragedi apa sih disebutnya nih? Apa nih? Apanya nih? Blunder, kejadian ini nih apa nih? Kita sebut kejadian ini aja kali ya. Kejadian dari Master Chef Indonesia ini yang jadi nyangkut ras, jadi nyangkut ini. Maksudnya kayak gini, kalau contoh untuk misalkan yang cindo-cindo yang tajir ya, takutnya nanti akan merembetkan kemana-mana gitu ya. Ini yang saya takutkan, seperti kejadian tahun 98. Yang tajir-tajir mereka tinggal ke Singapura, tinggal ke Hong Kong, tinggal kayak gitu loh, ya kan? Nah, kan banyak juga nggak semua cindo tajir. Yang terdampak adalah cindo-cindo yang menengah-menengah ke bawah nih. Ya kalau misalkan ada keributan, mereka mau kemana? Gitu. Nah, kadang-kadang cindo-cindo tajir juga kagak ada otak gitu. Bacot aja, maksudnya kan kasihan. Maksud teman-teman saya kan juga banyak nih yang cindo-cindo nih, yang asik gitu. Anda cindo ya? Maksudnya yang asik, yang enak gitu ya, yang di kalangan menengah ke bawah gitu, yang asik-asik aja nongkrong bareng gitu ya, yang ada masalah. Ya asik lah gitu ya. Nah, mereka ini kan yang langsung dampaknya mereka loh. Kasihan toh. Jadi kayak maksudnya ya buat yang cindo-cindo punya duit dan jadi public figure, tolonglah bacot lo dijaga deh. Kalau nggak, ini nonton bacotin aja makanya. Tapi sebelum lo aja, ini ada ribet dulu. Sebenarnya bukan buat cindo aja sih. Ya utamanya buat siapapun itu public figure ya. Mau dia cindo, mau dia. Oh iya itu iya. Tapi kan ini kita lagi spesifik ngomong ini. Jadi stay lain aja. Intinya kayak gitu. Kalau bahasanya itu apa? Lambemu ya. Habis bener ya? Bener. Dijaga lambemu, tolong dijaga lambemu ya. Lambemu dijaga, ojo koyo asu. Gak boleh asu. Kenapa? Kenapa? Asu. Oke, kayaknya itu aja sih dari kita ya. Pesan moral dari kita adalah untuk setiap kalau untuk spesial kita nggak mau kemana-mana, nggak mau jauh-jauh. Kalau untuk pada kasus MCI ini jangan sampai bawa ras sih sebenarnya ya gitu. Dan ada baiknya juga misalkan yang berkelebihan, terus dia public figure dan dia maksudnya keturunan, nggak usah lah ngomong-ngomong yang jadi blunder gitu, nggak usah ya. Oke Bacoters, sekian dulu ya tayangan untuk kali ini, yang semoga dapat pesannya untuk kalian semua. Kalau begitu saya lagi Pranoto. Rizal. Bye.